Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajila Nashwa dengan NIM 70200121018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi program K3 dan juga promosi K3. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari program K3. Program K3 atau dapat juga disebut sebagai safety program merupakan akar dari implementasi K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Safety program berisi perencanaan yang mencakup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program K3 ini berisi rencana kegiatan sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya adalah elemen-elemen dasar dalam program K3. Yang pertama adalah komitmen dan keterlibatan manajemen. Maksud dari pernyataan itu adalah implementasi program K3 yang efektif harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kemudian yang kedua adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Program ini berisi proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Tujuan dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Kemudian, elemen yang ketiga adalah kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjanya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3. Dalam membuat kebijakan dan peraturan K3, sebaiknya menggunakan istilah yang jelas, tidak ambigu, tegas, dan lugas. Pastikan program ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan diimplementasikan di seluruh kegiatan kerja. Kemudian yang keempat ada pelatihan kerja. Pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Setiap pekerja baru harus mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pelatihan pun dilakukan untuk pekerja lama sebagai penyegaran. Kemudian elemen yang kelima adalah pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang kompeten akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Kemudian elemen yang terakhir yaitu melakukan evaluasi program K3 setiap tahun. Setiap program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat manajemen. Dengan evaluasi program K3, manajemen pun dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk meminimalkan cedera dan kecelakaan kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang promosi K3. Promosi K3 atau safety promotion di tempat kerja adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan dan ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan ataupun training. Visual manajemen di area kerja masing-masing seperti safety board, safety sign, poster, spanduk, ataupun slogan. Kemudian ada safety meeting seperti rapat P2K3, safety induction, dan juga safety briefing. Kemudian ada penghargaan organisasi dan drill atau simulasi tanggap darurat.
baik pesan yang bersifat informatif, persuasif, maupun emosional. Kemudian selanjutnya adalah sasaran dari promosi K3. Sasaran dari promosi K3 yang pertama adalah ada sasaran primer, yaitu karyawan yang ada di tempat kerja. Yang kedua ada sasaran sekunder, yaitu pengelola K3, serikat atau organisasi pekerja. Dan yang ketiga ada sasaran tersier, seperti pengusaha dan manajer direktur. Selanjutnya yaitu tujuan dari promosi K3. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Kemudian, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Dan yang terakhir adalah memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam promosi K3. Yang pertama, ada komprehensif, yaitu menggabungkan antara intervensi individu dan organisasi yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang kedua, partisipasi dalam pemberdayaan, yaitu seluruh pegawai terlibat dalam menentukan kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, kerjasama multisektoral, yaitu melibatkan berbagai sektor dan profesional untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang keempat, keadilan sosial, artinya seluruh pekerja terlibat dalam program tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang terakhir adalah berkesinambungan, yaitu disesuaikan dengan budaya kerja agar dapat berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan K3. Yang pertama ada rekognisi promosi kesehatan yang sudah ada. Pada tahap rekognisi, HSE Officer melakukan penilaian terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang ada di tempat kerja. Tahapan ini ditujukan untuk lebih mengenal total risiko kesehatan dan kapasitas kerja seluruh pekerja. Kemudian ada analisis kebutuhan pekerja mengenai promosi kesehatan. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tahap ini antara lain besarnya kontribusi masalah kesehatan terhadap biaya kesehatan, cacat yang mungkin timbul, dan akses terhadap fasilitas pendukung. Tahap analisis harus dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku kerja. Kemudian ada perencanaan program promosi kesehatan. Setelah merekognisi dan menganalisis, kita sudah dinilai siap untuk melakukan perencanaan program. Perencanaan program harus dikembangkan berdasarkan 4 hal penting, yaitu target perubahan perilaku pekerja yang ingin dicapai setelah program berjalan, kemudian proses menuju target perubahan, kemudian cara penilaian keberhasilan pencapaian target, dan cost-benefit analysis. Selanjutnya adalah komunikasi kepada pihak terkait. Untuk menyukseskan program, HSE Officer bekerja sama dengan pihak manajemen dan pekerja. Hal penting dalam bekerja sama adalah komunikasi. HSE Officer dituntut untuk mampu mengkomunikasikan risiko kesehatan yang ada dan tujuan dan manfaat dari program yang direncanakan. Kemudian persiapan program promosi kesehatan. Seluruh perencanaan dan komunikasi telah dilakukan. Saatnya mematangkan persiapan. Persiapan program meliputi komitmen, SDM, prasarana dan sarana program. HSE Officer memerlukan persiapan mengenai susunan organisasi atau tim pelaksana. Dukungan tertulis dari manajemen puncak, sarana dan prasarana promosi, dan melaksanakan koordinasi efektif dengan aktivitas kesehatan lainnya. Kemudian ada implementasi. Implementasi program dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sesi kelompok, konsultasi personal, dan praktek perilaku sehat. Sesi kelompok memungkinkan interaksi antara teman sekerja sehingga dapat saling memberikan dukungan dan meningkatkan pengetahuan. Sedangkan sesi konsultasi personal dilakukan untuk pelaksanaan terapi perilaku. Sesi konsultasi dilakukan secara one by one. Kemudian selanjutnya ada evaluasi serial. Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah dana yang digunakan sudah efisien dan efektif, apakah tujuan program kesehatan tercapai, dan menyediakan data untuk menjadi landasan kebijakan selanjutnya.
Dua macam evaluasi yang dapat dilakukan adalah evaluasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan yang terakhir, ada kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan program merupakan hal yang penting. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pekerja berhasil mencapai target, perlu diberikan apresiasi dan pihak manajemen berhak untuk merancang target yang lebih tinggi lagi. Dan apabila belum berhasil, siklus semula perlu dilakukan dengan beberapa improvisasi program. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.